Selamat pagi. Selamat pagi, Happy New Year. Selamat tahun baru 2026. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di Jendela Pagi. Jendela Negeri. Belum ganti ya. Dan kebetulan hari ini spesial banget ya, Syara. Tahun baru dan juga ulang tahun dari Jendela Negeri. Happy birthday Jendela Negeri. Iya, semoga panjang umur. 4 tahun. Gak terasa ya, udah 4 tahun kita berjalan ya. Cukup luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga pemirsa yang menyaksikan kita di rumah, kita doakan dalam keadaan sehat walafiat seperti Jendela Negeri. Betul sekali. Semangat tahun baru ya. Semangat sekali, semangat. Dan semoga kita selalu bisa memberikan inspirasi, aspirasi juga Anda juga masuk ke sini semuanya. Dan tentunya kita juga memberikan sini informasi solusi. Iya, apa yang aja pastinya kita bahas lagi, di sini ya. Yang pastinya lagi selain solusi dan juga informasi yang diberikan, nanti kita juga mengucapkan ya untuk masyarakat di Sumatera, terus Sumatera Barat, terus juga di Aceh, tetap tabah, tetap semangat untuk menjalani tahun baru ini meskipun ditimpa musibah, tapi kita harus tetap bangkit. Betul sekali, selalu optimis bahwa selalu ada perbaikan. Dan pemirsa tentunya seperti biasa, kita di pagi hari kita akan memberikan cerita pagi untuk Anda. Iya. Ya, yang berada di Sabang, kita lihat seperti apa informasinya ini untuk Anda. Di ujung barat Indonesia, Sabang menyimpan keindahan yang tak selalu bersuara. Lautnya tenang, alamnya jujur, menghadirkan harmoni yang bisa dirasakan tanpa kata. Sabang sebagai wilayah paling barat Indonesia, dikenal sebagai salah satu tujuan wisata bahari unggulan di Aceh. Perairannya jernih, arusnya bersahabat, menjadikannya lokasi yang aman dan nyaman, baik bagi penyelam pemula maupun berpengalaman. Tak hanya untuk menyelam, Sabang juga menawarkan beragam cara menikmati keindahan alam. Menyusuri pantai, menyelam dangkal, atau sekedar menikmati laut dari permukaan. Begitu menyelam di perairan Pulau Rubiah, kita seolah memasuki dunia yang berbeda. Terumbu karang tumbuh sehat menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang hidup berdampingan. Gerak ikan-ikan kecil, warna karang yang alami, menciptakan kehidupan bawah laut yang terus berjalan dalam keheningan. Disinilah keheningan bawah laut justru menghadirkan ketenangan. So after coming up from a dive, normally feeling very, very good because you've just seen such wonderful things and really excited to share those things with the people who've been on your dive and talk about things that have happened. Yeah, and I think when you go diving, you're just so immersed in the dive, just sort of really focused on the fish and the sea and the natural environment. And then when you come up, you just want to tell about that. Semakin ke dalam, keindahan itu terus berlanjut. Di perairan Bati Tokong Sabang menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Kipas laut raksasa atau sea fan tumbuh melebar di kedalaman. Bersama ikan-ikan berukuran besar menjadi bagian dari ekosistem laut yang masih terjaga. Tanda bahwa alam bawah laut Sabang masih terpelihara dengan baik. Hidup di dalamnya di saat kita diving ini adalah kewarnaan ataupun warna terumbu karang. Banyak jenis terumbu karang, dia ada warna mungkin ada kuning, ada hijau, ada juga merah. Dia banyak ragam warna. Jadi ikan pun nampak cerah di dalam. Walaupun matahari tidak ada, kehidupan laut pun nampak hidup. Sabang bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang ketenangan dan keseimbangan. Disinilah alam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merasakan
mengingatkan kita untuk bersyukur. Inilah Sabang, ujung barat Indonesia, sebuah simfoni tanpa nada. Ya, cantik sekali ya Fahmi dan pemirsa, baru saja kita melihat pantai yang berada di Sabang. Jadi ini suatu tempat yang menarik untuk destinasi wisata. Kita bisa menikmati juga diving di dalam kedalaman laut yang biru. Mau belajar tadi sudah ada coachnya. Pernah ke Sabang? Belum pernah. Aku udah pernah. Oh, sudah pernah? Iya. Bagaimana? Lahirnya di sana dan pernah di sana. Memang di sana ada pengalaman luar biasa banget sih pantainya, bersihnya gitu ya. Dan meskipun kotanya kecil, tapi aman banget dan nyaman banget. Oke, mungkin suatu saat Fahmi bisa ajak Sierra rame-rame ya untuk. Tapi nggak ada mall di sana. Gak apa-apa, ya namanya kan kita menikmati alam Indonesia. Yakin? Siap hitam. Harus dong, kan kita harus bisa menikmati alam yang ada di hamparan Indonesia ini kan. Dan harus bangga gitu. Jadi artinya kali ini kita juga berbicara tahun baru 2026 tentunya mempunyai banyak resolusi, bukan hanya Fahmi dan Sierra tetapi Anda semuanya. Dan resolusi kita ini bukan sekadar untuk bangkit tetapi naik kelas. Berbicara mengenai UMKM pun juga didorong untuk lebih produktif, lebih kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas, akses pembiayaan, literasi digital, inovasi produk hingga kolaborasi ini nih menjadi kunci agar ekonomi rakyat tetap hidup dan juga tumbuh berkelanjutan, Fahmi. Iya, makanya kita UMKM ini naik kelas, yang bangkit bukan hanya usahanya, tetapi juga lapangan kerja, daya beli, dan harapan masa depan ekonomi Indonesia. Dan di pagi hari ini sudah bersama kita narasumber kita yang cukup istimewa menyempatkan waktunya di hari libur ya. Luar biasa sekali. Selamat pagi Mas Maulana Akbar, periset dan juga PR Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan dari BRIN. Apa kabar? Selamat tahun baru Mas Akbar. Selamat pagi, salam sehat. Iya, sehat sejahtera, semangat ya. Betul, tetap harus semangat, apalagi UMKM-nya ya di Indonesia ya. Itu ada ini dong, resolusi 2026 sebelum kita tanya ke inti permasalahan dan persoalan kita, tema kita ya. Apa sih harapan di tahun 2026 ini, Mas? Ya tentunya kita sudah menghadapi banyak ketidakpastian ya, semenjak COVID, ekonomi juga gonjang-ganjing akhir-akhir ini. Semoga 2026 ini jauh lebih baik. Dan semakin banyak lagi UMKM yang naik kelas seperti tema hari ini. Iya. Berbicara UMKM naik kelas ini kan sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Betul ya. Sebenarnya apa sih yang mungkin bisa dikatakan masalah paling utama dari UMKM ini untuk bisa naik kelas? Sebenarnya kalau kita lihat angkanya itu sebelum ke situ ya, ada 60 juta UMKM sekarang. Kalau di Indonesia itu mungkin sekitar 97% UMKM sebagai penopang ekonomi. Jadi spektrumnya lumayan luas nih, sektornya, komoditasnya, sehingga memang tantangannya macam-macam. Cuma ada dua yang seragam ini. Yang pertama adalah tentang kapasitas SDM-nya, bagaimana mereka mampu belajar terhadap pasar, terhadap produk mereka. Dan yang kedua adalah terhadap market. Ketika marketnya terbatas, mereka tidak punya pengetahuan cukup untuk memahami atau mempunyai standar kualitasnya. Jadi saya tidak tahu nih kualitasnya sudah baik atau enggak. Berarti harus diriset dong ya. UMKM-nya ini gimana standarnya, ISO-nya gitu ibaratnya ya. Iya betul. Ya betul. Jadi memang salah satu poin penting dari keterbukaan akses pasar adalah banyak pelaku UMKM itu akhirnya terbuka matanya. Oh ternyata di negara lain seperti ini ya kualitasnya, atau oh ternyata keinginan pasar itu kualitasnya seperti ini ya gitu. Jadi kita pelaku UMKM tidak hanya terbatas produk saya yang dibandingkan dengan pasar di kota saya, tetapi bagaimana produk tersebut bisa punya level yang sama lah dengan produk yang berada di pasaran. Oke, luar biasa. Mempunyai level yang sama dengan produk yang ada di pasaran. Artinya di sini harus apa ya? Kalau bahasa gaulnya adalah game changer. Game changer ya. Mempunyai kreativitas serta inovasi. Tapi kalau dari pandangannya Mas Akbar sendiri, apakah UMKM kita sudah mengalami perubahan seperti itu yang diharapkan? Artinya kan kalau mau masuk ke global itu lebih jeli melihat kebutuhan dari negara-negara yang demand-nya gitu ya. Seperti apa kalau dari pandangannya Mas Akbar? Ya, kita itu sudah punya progres yang baik sebenarnya ya. Dengan adanya lokal pasar atau e-commerce, banyak UMKM di daerah akhirnya punya akses pasar yang lebih luas. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri gitu.
penetrasi internet kita udah hampir 90% saat ini. Akhirnya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah punya akses internet. Sehingga memang saat ini memang tantangannya tidak hanya lagi dalam dunia digitalisasi, tapi peningkatan kapasitas sebenarnya. Baik, artinya penting sekali ya untuk pentingnya meningkatkan kapasitas selain dari mengerti literasi. Iya, dan juga betul. Tantangan global ini nih yang harus kita lebih aware lagi ya, khususnya untuk UMKM kalau ingin go internasional. Iya, saya penasaran ini, gimana saya supaya bisa jadi UMKM ya? Nanti akan kita bahas dulu ya Mas ya. Kita akan ke segmen reportase berikut ini dulu. Nah pemirsa, upaya kebangkitan ekonomi rakyat di Provinsi Gorontalo kian terlihat ya melalui perkembangan UMKM yang semakin meningkat. Berbagai inovasi muncul menjadi bukti bahwa UMKM lokal terus naik kelas dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya akan disampaikan ini bersama Dini Salsabila langsung dari Gorontalo. Selamat pagi Dini, Happy New Year. Baik, Happy New Year, selamat pagi Fahmi dan Sierra di studio Jakarta. Ya, silakan Dini dengan informasi selengkapnya. Baik Fahmi dan Sierra serta pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Dapat kami laporkan dan kami sampaikan dari Provinsi Gorontalo bahwa saat ini geliat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Gorontalo kian menunjukkan perkembangannya. Berbagai sektor UMKM saat ini sedang bertumbuh dengan cepat, mulai dari usaha kuliner, kopi, hingga fashion seperti Karao yang tentunya sebagai ikon budaya di Provinsi Gorontalo. Tentunya pemirsa, pemerintah dan juga pelaku usaha UMKM ini terus mendorong agar sektor UMKM di Provinsi Gorontalo bisa dan mampu untuk naik kelas dan bersaing secara lebih luas lagi di pasar global. Dan tentunya hal ini bisa kita lihat pemirsa dari tren coffee shop yang ada di Provinsi Gorontalo ini sudah sangat menjamur ya di kalangan anak muda. Tidak hanya itu pemirsa, untuk ikon fashion seperti Karao yang merupakan seni sulam khas Gorontalo dan saat ini juga mengangkat kearifan lokal, saat ini sedang bertransformasi menjadi bagian dari fashion dan juga gaya hidup modern yang tentunya semua orang ingin mengenakan Karao ini. Dan tentunya pemirsa dapat kami sampaikan pula kepada Anda memang bahwa pemanfaatan teknologi dan juga digitalisasi dewasa ini memang menjadi faktor kunci dan menjadi faktor penting dalam pengembangan dan kemajuan UMKM di Provinsi Gorontalo. Hal ini dijelaskan oleh Fitriani Akibun selaku akademisi dari Universitas Bina Taruna Gorontalo bahwasanya memang sebuah UMKM dapat dikatakan naik kelas jika sudah bisa melakukan adaptasi terhadap pemanfaatan digitalisasi dan juga teknologi. Dan tentunya mampu untuk memanfaatkan marketplace sebagai tools atau alat dari pemasaran. Tentunya pemirsa ini juga harus ditunjang dengan kualitas produk yang mumpuni dan jelas serta variasi produk yang beragam sehingga memang mampu untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Berikut wawancara bersama Fitriani Akibun selaku akademisi dari Universitas Bina Taruna Gorontalo. Kalau untuk dukungan dari pemerintah Gorontalo khususnya untuk sektor UMKM sekarang di tahun 2025 saya lihat ya dan saya amati itu sangat positif ya, di mana banyak event-event yang dilakukan oleh pemerintah Gorontalo ya, baik itu dalam hal misalnya contoh ya Festival Karao di mana melibatkan para UMKM. Kemudian yang kedua kalau misalnya ada event misalnya kemarin tuh running ya, nah, karena kan lagi hits sebenarnya di Gorontalo, di mana di running tersebut para pemerintah ini membuka satu stand khusus untuk para UMKM sehingga bisa memasarkan produknya tersebut gitu ya.
Baik pemirsa, Fitria Akibun juga menegaskan bahwasanya memang semakin berkembangnya sektor UMKM di sebuah daerah ini juga akan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi terhadap pendapatan dan juga perekonomian daerah. Bukan hanya menggerakkan ekonomi masyarakat saja pemirsa, tetapi ini juga memberikan dampak signifikan dan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan juga pendapatan daerah. Dan pemirsa tentunya karena itu, peran pemerintah dalam hal ini menjadi kunci penting. Untuk itu pemerintah harus seyogianya menyediakan berbagai fasilitas pemasaran dan juga pelatihan, memperbanyak pelatihan khususnya terkait dengan manajemen usaha dan pelatihan keuangan bagi para pelaku UMKM. Untuk itu pemirsa, upaya mendorong pengembangan UMKM ini juga turut terlihat dari hadirnya Galeri UMKM Olaku di Provinsi Gorontalo. Galeri UMKM Olaku ini pemirsa menjadi pusat pemasaran produk UMKM lokal yang ada di Provinsi Gorontalo. Tentunya ini diinisiasi dan juga menjadi bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Di tempat ini pemirsa, produk UMKM yang dihadirkan tidak hanya dipasarkan tetapi juga difasilitasi, dipromosikan dan dipajang untuk sebagai bentuk bagian daripada promosi nyata dan juga memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM lokal di Provinsi Gorontalo. Saat ini pemirsa dapat kami laporkan pula kepada Anda bahwa terdapat lebih dari 150 produk-produk lokal dari UMKM binaan fasilitas yang ada di Galeri UMKM, dan tentunya produk-produk ini juga sudah melewati proses kurasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia Cabang Gorontalo. Untuk itu kita sajikan kepada Anda wawancara dari Stevia Kiai selaku Wakil Direktur Galeri UMKM Olaku. Harapannya untuk 2026 ya tentunya ada program-program yang itu bisa kita sinergikan. Jadi ada satu ekosistem UMKM di mana seluruh pemerintah, instansi terkait, swasta maupun pemerintah itu bisa kerjasama untuk menumbuhkan UMKM. Begitu juga UMKM adanya sebuah kolaborasi antar UMKM agar kita bisa naik sama-sama gitu. Jadi kita bisa tumbuh bersama, bisa naik kelas sama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri, kita berpegang tangan, bersatu bersama dan bisa naik kelas sama-sama. Baik pemirsa, kehadiran Galeri UMKM Olaku ini menjadi bukti nyata bahwa memang pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo membutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari fasilitas wadah pemasaran, kurasi, hingga sistem pemasaran yang terintegrasi. Ke depan pemirsa, kolaborasi lintas sektor diharapkan terus diperkuat agar produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo dapat semakin maju dan bersaing di pasar yang lebih luas. Pemirsa, UMKM ini menjadi salah satu penopang dari perkembangan perekonomian di suatu daerah. Dengan dukungan fasilitas, pemanfaatan digitalisasi, serta berbagai pelatihan, diharapkan UMKM di Gorontalo dapat terus berkembang, mampu bersaing di tingkat nasional, sehingga bisa memberikan dampak nyata bagi perekonomian di daerah. Demikian Sierra dan Fahmi, laporan kami dari Provinsi Gorontalo, kembali ke studio. Baik Dini, Salsabila baru saja melaporkan dari Gorontalo. Terima kasih ya atas laporannya dan semangat selalu di tahun 2026. Selamat kembali bertugas dan salam untuk teman-teman yang berada di sana. Terima kasih Dini. Iya, kita ke Mas Akbar lagi. Mas Akbar, kita lihat tadi tayangannya luar biasa ya. Tapi mungkin saya nggak tahu nih apakah memang UMKM saat ini sudah masuk ke rambah ke dunia digital. Karena dunia digital itu cukup penting biasanya sampai dengan sana. Bagaimana mungkin jika ada UMKM lokal gitu yang ingin naik kelas ke dunia digital, apa yang harus mereka lakukan? Oke, yang pasti adalah dunia digital itu bukan tujuan akhir, tapi hanya sebagai alat ya untuk naik kelas gitu. Salah satu manfaatnya memang untuk memperluas pasar yang sebelumnya dia tidak akses, akhirnya mengakses. Yang paling penting sebenarnya saat ini tidak seperti 10 tahun lalu ya e-commerce atau kita bisa mengakses lokal pasar atau e-commerce dengan mudah atau sosial media gitu, penggunanya juga banyak. Sehingga memang yang perlu dilakukan tidak begitu banyak. Literasi digital itu menjadi syarat utama untuk bisa
memastikan mereka bisa menggunakan, mengakses informasi, mengolah, juga bisa melakukan pendekatan lain, digital marketing disebutnya gitu ya. Itu yang menjadi salah satu syarat utama untuk bisa go digital. Tapi BRIN sudah melakukan riset itu untuk pengajaran mereka. Di BRIN itu di bagian saya memang fokusnya memang di ekonomi digital. Salah satunya memang di UMKM dan usaha besar juga. Dan kami melihat juga memang peran kami di BRIN itu untuk membantu UMKM dalam membuat inkubasi salah satunya, atau juga membuat produk berbasis riset gitu ya, bagi UMKM untuk tadi ya, pada akhirnya adalah UMKM ini bisa punya daya saing yang baik dan bisa bersaing di global. Ya, daya saing yang baik artinya di sini juga harus lolos pasar dulu nih, di pasar lokal ya. Betul. Dan artinya kalau kita melihat di sini, apalagi sih yang dibutuhkan UMKM untuk bisa mandiri juga, baik dari pemasaran dan juga kita lihat kemitraannya ini sejauh mana dapat membantu UMKM itu untuk naik kelas secara konsisten kalau kita lihat dari sisi kemitraan. Ada kemitraan, ada keywordnya, ada kemitraan, ada akses modal gitu ya. Dan yang pertama itu sepertinya modal itu menjadi salah satu penting untuk UMKM. Sekarang itu UMKM itu masalahnya klasik biasanya. Mereka struggle di pemodalan. Ketika mereka punya modal yang baik, mereka punya banyak cara untuk melakukan inovasi atau peningkatan produk mereka. Salah satu yang lain selain pemodalan adalah kemitraan tadi. Bahwa UMKM ini kan tidak hadir dari inkubasi ya. Tidak hadir dari universitas gitu. Salah satu knowledge pool yang mereka punya adalah dengan kemitraan, misalkan dengan BUMN, dengan perusahaan besar, dan korporasi besar gitu, yang bisa dijadikan pembelajaran keberlanjutan bagi UMKM. Mereka bisa belajar mengenai pasar misalkan, atau setidaknya yang banyak sekarang itu mereka bisa belajar tentang financial literacy. Ya, betul. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan investor misalkan ketika mereka naik level begitu, atau sederhananya bagaimana mereka bisa membuka dan menggait pasar baru. Membuka dan menggait pasar baru ya. Lebih, terus upgrade dan belajar. Betul. Tapi ada anggapan juga bahwasannya UMKM itu sulit gitu. Mereka punya mindset sulit berkembang dari mikro, kecil, dan ke menengah. Itu gimana itu? Itu kami sebutnya sebagai micro trap, jebakan mikro ya. Ada dua fenomena menarik. Pertama memang secara secara kapabilitas mereka tidak bisa naik kelas. Mungkin 10 tahun, 20 tahun mereka usaha hanya mikro aja. Kalau mikro itu di undang-undang itu aset 50 juta, omset mungkin sekitar 300 juta ya, setahun ya. Mereka memang tidak punya kapasitas untuk bisa naik kelas. Itu yang umum terjadi ya. Pasarnya tertutup gitu, dan mereka stuck di situ dengan waktu yang lama. Karena UMKM seperti ini biasanya yang penting mereka bisa makan dari usaha mereka gitu. Jadi mereka sudah enjoy dengan seperti itu. Tapi yang kedua itu persoalan struktural sebenarnya. Ketika mereka naik kelas, mereka itu menghadapi resiko yang lebih besar. Kemampuan manajerial yang lebih tinggi, resiko finansial yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah yang paling dihindari ada resiko pajak. Jadi ketika naik kelas, mereka akan kompleks. Kalau saya naik kelas menjadi usaha menengah, saya mesti hire pegawai, ada PPN, ada PPH, saya perlu belajar perpajakan. Itu yang mereka enggan untuk naik kelas biasanya. Jadi ada dua faktor itu. Berarti mindsetnya tergantung mindset si pelakunya juga gitu ya. Kalau dia mau berkembang atau memang mau stuck di satu tempat gitu ya. Iya betul. Banyak UMKM yang hanya enjoy dengan penghasilan. Saya bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak, itu sudah enjoy. Tapi tidak ada mindset untuk naik kelas. Karena untuk mindset naik kelas itu mereka perlu upgrade, tidak hanya produksi dan menjual barang. Manajerial tadi seperti disinggung, atau masalah finansial, pajak dan sebagainya. Ini PR terbesar berarti untuk masyarakat Indonesia ya. Puas dengan level sudah cukup puas sih. Iya betul. Itu menjadi masalah juga berarti sampai dengan saat ini. Itu yang menjadi masalah dan yang menjadi persoalan antara pemerintah yang memberikan kebijakan fiskal gitu ya, dan kebijakan fiskal insentif, perpajakan begitu, dan juga UMKM yang pengennya mereka. Kan kalau UMKM ini selalu dibantu pemerintah. Betul. Dan ketika sudah menengah besar, tidak membantu, tapi membayar pajak sebenarnya. Ya, jadi itu yang menjadi persoalan gitu. Nyaman dengan zona
saat ini. Iya, jadi harus mindsetnya tuh, nggak mau ribet. Mindsetnya tuh harus dari mikro, kecil, menengah. Ketika dulu dibantu, sekarang ketika udah besar kita harus membantu pemerintah, harusnya gitu ya? Iya, membantu pemerintah dan juga membantu mikro yang kecil. Jadi kan konsep kemitraan yang tadi kan ya, kemitraan kan sebenarnya ada yang capable biasanya, satu lagi yang perlu dibantu di situ. Jadi ketika mereka naik kelas dari mikro ke kecil misalkan, usaha kecil itu membantu yang mikro, yang menengah membantu yang kecil. Idealnya seperti itu. Gotong royong ya, seperti asas keluargaan kita di Indonesia. Kalau kita belum buka usaha ya, bentar lagi ya. Kita sudah kemarin kan sudah listing kan usaha apa aja yang mau kita lakukan. Nah, tentunya kita juga pengen tahu lagi nih seperti apa sih untuk kita sebagai pelaku usaha khususnya UKM, bagaimana upgrade dan tetap bertahan, apalagi kalau berbicara mengenai pasar global tentunya perlu kesiapan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan hadir bersama Anda setelah jeda berikut ini. Suasana sukacita, tradisi unik, dan liburan hadir menemani Anda melewati momen Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026. Jangan lewatkan liputan lengkapnya dan laporan langsung dari berbagai daerah di tanah air dalam buletin Klik Indonesia, Dunia Dalam Berita, info terkini, dan semarak sambut tahun 2026 bersatu dalam harmoni. Kilas balik berbagai peristiwa penting, menarik, dan berkesan sepanjang tahun 2025 kami rangkum dalam kaleidoskop dalam dan luar negeri. Momen Natal dan Tahun Baru ditutup dengan perayaan Natal Nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Jendela Negeri. Dan kita masih lanjut lagi ke segmen reportase, tentunya pemirsa kita akan melihat lagi nih, kalau kita melihat Bali, wah ini tempat destinasi wisata yang sudah terkenal. Tetapi kalau kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan mikro usaha kecil dan juga menengah, tentunya ini juga menjadi penopang utama perekonomian nasional di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Tentu UMKM didorong bukan tidak hanya bertahan namun juga naik kelas serta memiliki daya saing. Dan kita ingin tahu lebih lanjut di Bali seperti apa. Langsung sudah terhubung dengan Galuh Praba. Selamat pagi Galuh. Selamat pagi Syera, Fahmi, dan juga saudara, selamat tahun baru dari Bali. Iya, semangat di tahun 2026. Nah, kita juga masih bersemangat untuk mendengar informasi dari Galuh Praba pertama kali di 1 Januari 2026 tentunya. Silakan. Bicara soal semangat, saya juga nggak mau kalah semangat. Apalagi cuaca di Bali sangat cerah pagi hari ini, secerah UMKM kita di masa mendatang. Ini mudah-mudahan ya harapannya tentu. Apalagi kita tahu bersama UMKM ini juga masih menjadi penopang utama dari perekonomian Indonesia. Namun di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, UMKM ini juga tentunya didorong untuk tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas dan bahkan memiliki daya saing. Persaingan pasar yang semakin ketat termasuk masuknya produk impor yang berharga murah ini juga menjadi tantangan. Tapi sekaligus peluang bagi UMKM untuk terus berbenah. Nah, kita tahu juga inovasi digitalisasi serta dukungan kebijakan dan juga pendampingan dari pemerintah ini diharapkan mampu membuat UMKM memperluas jangkauan pasar bukan hanya di lokal namun juga menuju nasional bahkan internasional. Nah, salah satu pelaku UMKM yakni Ide Ayu Karang menilai kondisi usahanya saat ini berjalan stabil.
Meskipun tentunya dihadapkan juga pada tantangan munculnya produk impor dengan harga yang murah, pihaknya ini tetap percaya diri dengan ciri khas produk lokal yang mudah diingat khususnya oleh masyarakat Bali. Tapi tentunya untuk menjawab tantangan tersebut, ia juga berpikir bahwa strategi pemasaran ini harus terus diperbarui dari pola konvensional menuju digitalisasi, tentunya dengan lebih banyak menggunakan e-commerce. Tujuannya tentu agar jangkauan pasar bukan hanya mencakup lokal, namun juga bisa merambah pasar internasional. Kita simak bersama cuplikan wawancara kami bersama salah satu pelaku UMKM, Ide Ayu Karang. Dekranasda Provinsi Bali dan Dekranasda Provinsi Bali bekerja sama dengan balimall.id, dan kami saat ini sudah difasilitasi oleh Dekranasda Provinsi Bali untuk segala transaksinya dilakukan oleh balimall.id. Selain untuk pemasaran, kami juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga media sosial lainnya. Dan kami juga menggunakan transaksi itu dengan bank juga, baik transfer, QRIS, juga dengan ATM. Sementara itu, saudara, optimisme ini juga didukung oleh akademisi ekonomi yang menilai prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini masih berada pada kisaran 5%. Konsumsi rumah tangga, kemudian belanja pemerintah, investasi, serta masuknya dana asing ini juga menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, UMKM sendiri selama ini menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto dan ditargetkan meningkat hingga 70% di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, tentunya program UMKM Go Digital harus terus didorong agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tapi sekali lagi mampu tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Kita simak cuplikan wawancara kami bersama dengan akademisi ekonomi Dr. I Gusti Ngurah Bagus Gunadi. Manfaatan AI ini kan paling tidak bisa diaplikasikan dalam bentuk yang sederhana, misalkan bagaimana meng-create konten produk mereka, kemudian pengembangan dalam hard forecasting, jadi desain juga bisa ya. Jadi yang paling sederhana saja dulu, artinya UMKM tidak boleh lepas dari adaptasi teknologi ini sendiri ya. Kemudian di satu sisi itu harus ada perubahan mindset. UMKM itu harus memiliki daya saing. Untuk punya daya saing mereka harus terus berinovasi ya. Tentunya selain ekosistem ekonomi yang baik, penguatan tata kelola usaha, kemudian legalitas, sertifikasi, bahkan standarisasi produk ini juga menjadi syarat utama untuk memperluas pasar, termasuk untuk ekspor ke kancah internasional. Peningkatan literasi keuangan ini juga diperlukan tentunya agar UMKM nantinya lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, tentu kita harapkan dengan inovasi yang berkelanjutan, kemudian diferensiasi produk, serta dukungan juga kebijakan pemerintah yang konsisten, UMKM Indonesia tentunya diyakini mampu bangkit, naik kelas, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bersaing di pasar global. Tentunya kita harapkan ini menjadi kenyataan ya di tahun 2026 yang katanya menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Sementara demikian dari Bali, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Gali, selamat kembali bertugas. Ya, Gali Praba baru saja ya memberikan laporan bahwa naik kelas peringkat tentunya ini penting sekali, literasi digital dan juga bagaimana untuk bisa bersaing di pasar global. Ini penting sekali dengan pengetahuan dan juga menggunakan media digital. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Akbar sendiri di BRIN, sejauh mana sih kalau kita melihat UMKM yang berada di Indonesia ini yang selama ini berjalan dari tahun ke tahun, apakah sudah memanfaatkan digital dan mengerti literasi digital itu secara mendalam atau bagaimana? Iya, sebenarnya tadi seperti singgung bahwa sebagai besar orang Indonesia sudah mengakses internet ya. Di kota, di desa, di barat, di timur. Dan survei Kominfo menariknya
masyarakat timur sebenarnya literasi digitalnya lebih baik di Indonesia daripada Indonesia di perkotaan ya. Karena di literasi digital itu ada etika, ada kemampuan mengolah informasi gitu ya. Jauh lebih baik sebenarnya. Jadi persoalannya nampaknya bukan di literasi digital. Kalau kita lebih dalam lagi, selain literasi digital ada namanya data literasi. Data literasi adalah bagaimana kita bisa mengolah informasi, misalkan penjualan online, membaca pasar, juga positioning terhadap market global gitu ya, yang nampaknya masih perlu digali saat ini di samping literasi digital. Baik. Nah, apakah mungkin digitalisasi ini menjadi salah satu problem terbesar bagi UMKM Indonesia, dan bagaimana nih Mas di tahun 2026 hal ini nih digitalisasi harus menyebar gitu memang ke UMKM gitu, karena setahu saya pernah wawancara pengusaha, dia bilang gini, ketika sebuah usaha tidak masuk ke dunia digitalisasi maka dipastikan dia menuju kebangkrutan. Iya. Benar nggak sih itu? Iya, mau tidak mau sekarang itu memang semuanya mesti go online. Betul. Selain untuk memperluas pasar, sebenarnya untuk branding mereka bahwa mereka punya offline dan online. Tetapi memang di 2026 ini ya, sebenarnya untuk program digitalisasi udah mungkin sekitar 10 tahun lalu sudah dilakukan pemerintah, dan step by step memang sudah banyak yang sudah go online begitu ya. Tapi ada persoalan yang menarik Mas, bahwa memang digitalisasi ini masih mudah dirasakan bagi mereka yang berada di kota besar. Di Jakarta, penjual di Jakarta atau penjual dari Surabaya gitu. Kalau Mas Fahmi dan Mbak Syera mungkin beli barang online jarang ya mendapatkan penjual dari timur misalkan, dari Maluku dan Papua gitu misalkan, karena memang biaya logistiknya besar. Misalkan saya menjual barang 10.000 di Jakarta dan 10.000 di Indonesia Timur, itu cost-nya akan besar, logistiknya besar begitu. Itu PR yang saat ini menjadi persoalan, bagaimana platform digital ini nampaknya belum inklusif dimanfaatkan oleh semua orang di Indonesia. Gitu, dengan cash yang produk yang sama gitu ya, masih hanya bisa dinikmati segelintir dari kota-kota besar saja sebenarnya. Oke, pemanfaatannya tadi ya, jadi hanya segelintir, artinya di sini juga dibutuhkan secara masif ya, meluas seperti itu. Nah, sama seperti juga permodalan gitu. Kalau dilihat dari sisinya, dari yang dipantau BRIN selama ini, apakah sudah merata sampai ke daerah-daerah kecil? Karena kalau kita melihat kan yang namanya untuk maju itu dibutuhkan support permodalan. Nah, kalau lihat dari sisi itu, apakah memang pemerintah sudah memberikan jaminan tadi kemudahan, terutama di daerah-daerah atau di kota-kota kecil seperti itu? Iya, pemodalan itu jadi isu utama sebenarnya. Tadi seperti singgung bahwa ketika dia punya modal, punya uang cukup, dia akan berpikir inovasi. Sudah mulai berpikir packaging misalkan, sudah hire orang profesional misalkan dengan modal yang cukup. Tapi sekarang itu modal itu selalu dalam dua sisi sebenarnya. Pertama adalah apakah UMKM ini layak untuk diberikan modal secara finansial ya, karena mereka kan ketika diberikan modal mesti ada verifikasi, ada bulanan tiap bulan mesti bayar ya. Yang kedua adalah tentang financial literasi, tadi yang seperti disinggung ya. Financial literasi adalah bagaimana secara manajerial UMKM ini mampu mengelola keuangannya, dan sesederhana bagaimana mereka memisahkan antara keuangan pribadi rumah tangga dengan usaha misalkan, atau bagaimana sih men-set permodalan untuk marketing, produksi misalkan, untuk biaya operasional, itu kan sebenarnya tidak bisa kita dapatkan langsung di lapangan. Perlu ada pelatihan dari pemerintah, atau tadi sempat yang di Gorontalo UMKM Galeri itu sebenarnya bisa dijadikan tempat tidak hanya showcase produk UMKM, tetapi juga sebagai platform pembelajaran, salah satunya adalah financial literacy tadi. Baik, sebagai penumpang dari PDB nasional yang begitu besar, angkanya juga cukup luar biasa ya, 65 sampai dengan 66 juta UMKM yang ada di Indonesia dari tahun 2023 sampai 2025. Apa mungkin yang BRIN harapkan nanti di tahun 2026 untuk UMKM ini bisa bertambah, bertumbuh, dan bisa naik kelas juga? Iya. Kalau kita lihat 60 juta itu kan 90% dari skala usaha ya. Di negara lain pun sama, bahwa UMKM itu proporsinya
lebih besar gitu ya. Tapi mestinya berkelanjutan. Artinya di 60 juta itu ada yang dari besar, menengah ke besar, dari mikro ke kecil begitu ya. Mikro ini juga ada lagi UMKM baru yang muncul di daerah begitu. Harapannya memang di 2026 ini UMKM itu berprogres seperti itu tuh. Flow naik kelas, levelnya, lalu banyak UMKM tumbuh gitu ya. Sekarang kan sudah saatnya Gen Z ya sekarang ya. Anak-anak Gen Z sudah mulai muncul ya. Mereka mungkin punya paradigma dan perspektif baru bagaimana menjalankan UMKM ini di Indonesia gitu. Tapi Gen Z itu kan gimana ya saya bilang. Ya, mereka kadang kalau mut-mutan ya. Kalau mereka sudah fokus suka gitu, mereka akan melakukan itu gitu. Tapi lah kadang-kadang ya lebih malas, suka scroll juga gitu. Apa mereka mungkin ke UMKM kreatifnya atau seperti apa kalau dari berita? Sebenarnya mereka itu digital native ya. Mereka itu sejak lahir sudah menggunakan teknologi digital sudah sekali. Iya, dan itu sepertinya menjadi solusi bagi mereka di daerah yang pengen go digital gitu ya, dan kekurangan sumber daya atau kapasitas untuk go digital. Anak-anak mereka di rumah sudah paham bagaimana menggunakan platform video video singkat ya, sosial media gitu ya, dan bagaimana mengoperasikannya itu sudah menjadi keunggulan sebenarnya. Hanya saja mungkin harus bisa berkolaborasi ya teman-teman Gen Z ini dengan generasi yang lebih dulu gitu ya, atau bahkan kalau mungkin pemerintah daerah, biasanya kan di daerah itu pemerintah daerah punya peran penting untuk bisa memberikan program atau pelatihan dengan konteks Gen Z sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Jadi melihat pasarnya dulu sendiri ya. Seperti apa kata Fahmi, melihat pasarnya sendiri. Nah, itu harus jeli. Nah, kalau kita melihat lagi tingkat kejelian, tadi kita sudah lihat di layar juga ada produk fashion industry yang sekarang ini banyak sekali ya secara masif gitu dipasarkan. Tentunya berharapnya juga bisa tembus global. Dan juga kuliner kita juga gak kalah menarik ya, dari daerah ke daerah tuh luar biasa. Dan sebenarnya kalau dari Mas Akbar sendiri dari BRIN tentu nih bisa melihat peluang apa lagi sih yang bisa digali di Indonesia selain yang tadi produk yang hot ya, fashion dan kemudian kuliner gitu, yang kira-kira mungkin ini masih bisa dijadikan peluang. Gitu. Cuan yang wow gitu, apalagi tahun 2026 nih ya, masih pada semangat semuanya. Waduh, 2026 ini kayaknya lembaran baru ya, di mana semoga lebih baik ekonomi ya, dan juga semakin banyak UMKM yang kelas gitu ya. Kalau kita lihat sekarang hampir kalau kita teman-teman buka sosial media itu hampir semua barang sudah dijual sebenarnya. Namun poinnya adalah bukan barang apa yang menjadi potensi, tapi kita bisa melihat bahwa banyak barang, banyak sektor komoditas yang sebenarnya belum begitu maksimal untuk dijual. Dari industri kreatif atau makanan misalkan, banyak produk di daerah, makanan daerah yang sebenarnya itu bisa dipasarkan jauh lebih luas. Kurang luas. Hanya saja konteksnya gitu, mungkin seleranya belum disesuaikan dengan keinginan pasar yang di Eropa gitu ya. Iya betul. Yang karena rasanya garam lada aja. Barangnya mungkin nggak ada statement umum gitu, nggak ada barang yang nggak laku sebenarnya. Hanya saja mereka tidak tahu menjual ke siapa, atau cara memasarkannya ke siapa. Selalu punya market pasarnya. Baik kalau begitu. Mas Akbar, mungkin closing statement-nya untuk juga bisa menyampaikan kepada pemirsa tentunya UMKM yang mikro, kecil dan menengah, dan juga yang ingin memulai seperti saya dan Syera. Iya. Baik, pada rekan-rekan sebenarnya ini 1 Januari 2026 ya. Waktu yang tepat untuk bisa membuat strategi baru sebenarnya untuk bisa meningkatkan banyak hal. Sekarang saat ini mungkin tidak seperti 10 tahun lalu, kita punya banyak channel untuk melakukan penjualan. Hanya tidak perlu ke pasar menjual gitu ya, kita punya platform digital, lokal pasar yang baik. Mau tidak mau sekarang kalau tidak sekarang kapan lagi untuk bisa berekspansi. Poinnya adalah mampu untuk belajar,
tidak lelah untuk belajar dan mencoba membuka peluang pasar, dan tadi seperti singgung adalah bermitra dengan banyak pihak. Iya. Itu bermitra dengan banyak. Sekarang lagi zamannya kan semua kolaborasi, kolaps kan. Kita joint venture ya. Nah, kayaknya itu cara yang lebih baik nih ya. Jangan solo karir dulu, kita kolaborasi nih biar supaya lebih kuat lagi ya Fahmi ya. Belum tahu mau jualan apa udah joint venture ya. Joint venture aja. Belakangan deh, yang penting kan niat dulu kan. Baik, Mas Maulana Akbar, Periset di PR Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan BRIN, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Jendela Negeri. Sukses dan semangat selalu ya Mas. Di tahun ini kita selalu optimis tentunya. Betul sekali. Kita juga selalu memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Jendela Negeri. Masih semangat kita di awal tahun 2026 di tanggal 1 pagi-pagi. Wah. Tetap harus semangat tentunya. Iya ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan resolusinya semuanya bisa tercapai. Kalau Fahmi resolusinya tahun ini apa? Menjadi lebih baik aja. Jadi lebih baik. Baik, sehat, dan bonusnya cuannya bertambah pemirsa. Itu selera banget ya. Amin. Oke, kali ini kita akan memberikan informasi Anda. Ini ada Karawo nih, Karawo sebagai kearifan lokal dari Gorontalo pemirsa. Jadi kini terus berkembang dan bertransformasi. Tentunya kita akan lebih tahu lagi melalui inovasinya itu seperti apa, kreativitas kah, sentuhan modern kah. Namun langsung aja kita simak informasinya terlebih dahulu berikut ini. Karawo merupakan salah satu kearifan lokal asli Gorontalo yang dikenal melalui sulaman motif khasnya. Tak hanya sebagai warisan budaya, Karawo kini terus dikembangkan hingga menjadi produk fashion bernilai tinggi. Salah satunya melalui UMKM Karawoku yang telah berdiri sejak tahun 2019. Berbeda dari Karawo konvensional, Karawoku menghadirkan inovasi melalui teknik pewarnaan menggunakan airbrush sehingga menghasilkan motif serta warna yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Akademisi sekaligus pelaku UMKM Karawoku Mursidawati menjelaskan bahwa usaha ini berawal dari idealismenya untuk mengangkat kembali kearifan lokal Gorontalo. Kecintaannya terhadap Gorontalo mendorong ia untuk memperkenalkan Karawo secara luas. Selain itu, Karawoku juga melibatkan generasi muda dalam setiap proses kreatifnya. Upaya ini menjadi bentuk pemberdayaan sekaligus regenerasi pelestarian budaya. Ya, tentunya penamaan brand kami itu punya alasan tersendiri. Kenapa kami mengatakan itu brandnya adalah Karawoku? Itu karena kami mencoba mengatakan itu Karau ala kami. Yang Karau ala kami itu kami mengatakan bahwa Karau yang mempunyai perbedaan dari Karau yang sudah ada di pasaran. Perbedaannya apa tadi? Kita mencoba memberi sentuhan baru dengan pewarnaan airbrush yang tentunya boleh di custom, dan artinya itu sedikit berbeda sentuhannya dari setiap bahan yang kami buat, ada sentuhan personal. Makanya kita katakan juga Karawoku. Selain Karau ala kami, Karau juga itu bersifat custom. Dengan hadir membawa sentuhan dan desain yang berbeda, Mursidawati terus berupaya menunjukkan bahwa Karawo juga dapat tampil lebih modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Dengan inovasi, kreativitas, dan semangat menjaga budaya, Karawoku menjadi contoh bahwa kearifan lokal dapat terus hidup dan bernilai seiring perkembangan zaman. Upaya ini diharapkan membantu mendorong UMKM lokal untuk naik kelas dan memperkuat identitas budaya Gorontalo di mata dunia.
Nah pemirsa, sekarang kita akan ke Bali. Di Gianyar dikenal sebagai jantung seni lukis Bali ya. Di tengah pesat arus perkembangan modernisasi, salah satu studio di Kabupaten Gianyar ini menjadi salah satu ruang kreatif yang menjaga denyut tradisi melalui karya-karya lukisan yang terinspirasi dari budaya, alam, kehidupan spiritual masyarakat Bali. Seperti apa? Langsung saja kita simak berikut ini. Di tengah denyut seni Gianyar yang tak pernah benar-benar sunyi, sebuah studio yang dinamai Cakra Art Studio hadir sebagai ruang pertemuan antara jiwa, warna, dan tradisi. Studio ini bukan sekedar tempat melukis, melainkan rumah bagi ekspresi batin para perupa yang tumbuh dari napas budaya Bali. Setiap sudut studio memancarkan energi kreatif, aroma cat minyak bercampur kanvas, sapuan kuas yang tegas namun penuh perasaan, serta ketenangan khas Gianyar menjadikan proses berkarya terasa sakral. Lukisan-lukisan yang lahir di sini banyak terinspirasi kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, upacara adat, alam pedesaan, tarian klasik, hingga ekspresi manusia yang syarat makna spiritual. Ciri khas karya studio ini terletak pada keberanian memainkan warna dan detail. Gaya tradisional Bali tetap menjadi akar, namun diolah dengan sentuhan kontemporer sehingga karya terasa hidup dan relevan dengan zaman. Setiap lukisan seakan bercerita, mengajak siapapun yang memandangnya untuk berhenti sejenak dan merasakan emosi di balik goresan kuas. This is our 4th time to Bali, so we've had a fair look around at all the paintings that are available, and I feel like this place, you actually get the traditional Balinese paintings. So I would recommend coming here first, guys, and just have a look around. The staff here are fantastic. We were welcomed with like a cold water. Someone walked us through a guide and explained all the paintings. It's fantastic. Just come here first, guys, before you have a look anywhere else. Just come here. It's fantastic. Lebih dari sekedar studio, tempat ini juga menjadi ruang belajar dan berbagi. Disinilah nilai-nilai seni diwariskan, kreativitas diasah, dan kecintaan pada budaya lokal terus dirawat. Keberadaannya memperkuat Gianyar sebagai jantung seni lukis Bali, sekaligus membuktikan bahwa seni bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga dirasakan dan dinikmati. Yani dan Bagus melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sepertinya mengakhiri kebersamaan kita dalam edisi spesial Tahun Baru di 1 Januari 2026 ini ya. Terima kasih Saira, mudah-mudahan resolusi bisa tercapai. Terima kasih juga pemirsa, kita semuanya bahagia, tetap semangat, dan selamat liburan di Tahun Baru 2026. Sekali kita ucapin Happy New Year! Sampai jumpa semuanya, terima kasih.
biasa aja dong, Katie. Jogetnya tuh yang nggak usah terlalu dibikin-bikin kayak gimana gitu ya. Kalau kan? joget yang asli emang kayak gimana? Iya nggak maksudnya sesuai irama aja tuh kayak tadi kayak pengen fashion show. Iya, aku emang lagi sengaja, aku lagi belajar gitu loh. Kalau jalan di pesawat tuh kayak gimana gitu loh di line-nya. Emang kenapa? Oh biar tinggi, biar tinggi. Bukan. Ini aku lagi belajar nih kalau bawa card gitu kayak gimana ya. Emang mau ngapain? Emang kamu mau ngapain sih? Tadi kamu belajar kayak gitu mau ngapain? Aku lagi mencoba untuk jadi pramugari. Masuk nggak ya? Pramugari? Mau jadi pramugari? Kalau pramugari kan jalannya nggak cuma maju ke depan kan, bisa mundur juga gini. Ini pasti Nggak gara-gara gitu dong, kalau mundur nanti di pesawatnya jatuh, tetap maju ke depan. Mungkin dia mau nyamain tema kita. Apa? Temanya hari ini apa? Kan temanya jodohku di angkasa. Mungkin dia pengen nyari jodoh di angkasa, makanya jadi pramugari. Kali aja ketemu gitu ya di angkasa. Jodohku alien lagi jangan-jangan. Mungkin ya. Udah deh daripada kamu bingung-bingung mah ya, kamu kan dari tadi belajar sendiri ini cara jalannya gimana, terus tadi naruh barangnya gimana. Nah, tapi serius nggak mau jadi pramugari? Pengen sih, pengen banget. Soalnya bisa terbang kemana-mana. Emang solusinya apa? Solusinya ini tuh aku ada tamu yang pastinya dia tuh sudah malang melintang di dunia. Yes, sudah sangat profesional nih di bidangnya yang tadi kamu pramugari. Pramugari gitu. gitu. Ya, dia bisa Dia ajarin bisa ngajarin kamu. aku? Bisa, dia bisa ajarin kamu tentang caranya menjadi pramugari, attitude-nya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, value dan pikirannya seperti apa, itu langsung aja. How to be a good stewardess gitu ya. Yes. punya good behavior gitu. Langsung udah deh, langsung aja kita panggilkan Steffi Anggraini.